Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Today we will see about identifying and analyzing argument ya. Oke. Jadi kita akan mengidentifikasi bagian-bagian struktur dari satu argumen ya. Kemudian kita akan melihat apakah sekiranya argumen itu cukup efektif atau tidak ya. Oke. Ya, kenapa kita harus mempelajari tentang argumentasi gitu ya? Karena bagi orang-orang di kaum akademisi atau kaum praktisi perlu melakukan kewajiban yaitu sharing pengetahuan, sharing wawasan kepada orang lain gitu ya, untuk sama-sama meningkatkan status kesehatan, sama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam ini kebidanan gitu ya. Oke. Ya, ada banyak momen yang mengharuskan kita melakukan argumentasi gitu ya. Ya, misalnya kita sharing hasil penelitian, kita melakukan studi banding gitu ya, dan seterusnya kita melakukan argumentasi ya. Oke. Nah, tingkat kemampuan argumentasi berarti menunjukkan tingkat intelektual kita gitu ya. Maka mempersiapkan argumentasi dengan baik termasuk penyusunan strukturnya itu merupakan salah satu modal dasar ya untuk mendapatkan atau meraih tujuan dari argumentasi kita ya. Tentu saja argumentasi yang dilakukan adalah tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi bersama ya gitu. Nah, kali ini ya kita akan lihat dulu untuk pendahuluannya ya. This presentation will explain the steps ya, menjelaskan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menciptakan suatu argumentasi ya yang kuat dan efektif ya. Ya, nah ini kemudian di akhir presentasi hari ini ya, di akhir pembelajaran hari ini ya, kita akan mampu untuk memahami karakteristik dari satu argumentasi ya, mengidentifikasi argumentasi yang kita peroleh melalui academic paper maupun dan melalui teknik analisanya ya. Kita identifikasi dulu strukturnya, kemudian kita akan analisa maksudnya argumentasi ini apakah cukup berkualitas atau tidak ya. Oke. Terkait mengidentifikasi argumen ya, ya oke. Suatu argumen ya di dalam konteks kita sebagai sivitas akademisi atau sivitas universitas ya adalah satu upaya yang formal to make a point in academic writing gitu ya ya. Jadi argumentasi ini tidak selalu secara lisan ya, secara oral ya, bisa disampaikan melalui writing gitu ya. Ya. This remain distinct from the real world definition where an argument might fight ya ya. Jadi nggak selalu argumentasi itu tidak selalu berkaitan dengan perkelahian, tidak selalu berkaitan dengan konflik ya. Ya, argumentasi ini bisa menjadi ajang untuk curah pendapat ya ya karena kita as human we have a different culture, we have different background, that we have a different mindset ya. Jadi kita ketemu dengan banyak orang dengan background masing-masing, dengan mindset masing-masing. Ya, sementara kita dihadapkan satu masalah yang harus kita selesaikan bersama. Nah, untuk menyelesaikan masalah bersama itu, maka memerlukan satu upaya untuk memberikan satu komunikasi, memerlukan satu proses komunikasi yang efektif, gitu ya. Argumentasi tidak selalu berkaitan dengan perkelahian, dengan konflik ya. Ya, tergantung nanti cara kita menyampaikan argumentasinya bagaimana ya. Argumen ini terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama adalah sebuah klaim ya, suatu klaim atau pernyataan yang merupakan inti dari satu ide gitu ya. Yang kedua adalah reasonnya, alasannya mengapa kita mengklaim itu. Kita menyatakan hal seperti itu ya. Kemudian terakhir adalah evidence to support the claim ya. Jadi yang pertama adalah statementnya kita, pernyataannya kita, atau klaimnya kita. Yang kedua adalah alasan-alasannya. Yang ketiga adalah bukti. Jadi kalau ditanyakan terkait argumentasi, isinya tiga. Yang pertama adalah pernyataan, yang kedua adalah alasan penjelasan logisnya, yang ketiga adalah bukti-buktinya ya. Orang tidak cukup hanya dengan empiris ya, tapi harus juga dengan teoritis. Dan sama baliknya, nggak bisa cukup dengan teori saja, tapi harus juga dengan empiris ya. Terus ada teorinya, harus ada faktanya gitu ya. Ya. Contoh ini argumentasi ya, ini terkait dengan menulis secara reflektif gitu ya. Ya. Reflective writing can help students become better thinkers gitu ya. Menulis secara reflektif bisa membantu para siswa menjadi seorang pemikir yang lebih baik ya. It can help students see the ideaser ya. Ya, ini bisa membantu para siswa untuk melihat gitu ya, melihat ide yang di-share itu untuk mampu didiskusikan dan didebat ya. Oke ya, ya. Ya, ini risetnya dari Bridge and Jones ya, oke, menyatakan bahwa siswa yang melakukan secara mingguan reflective journal, menulis reflective journal secara mingguan ini meningkatkan kemampuan level atau meningkatkan levelnya pemahaman ya. Oke ya. Ya, ini kita lihat ada beberapa bagian.
yang kita berikan blok hijau ini berarti dia adalah klaimnya. Menulis secara reflektif membantu siswa menjadi pemikir yang lebih baik ya. Sedangkan yang berwarna ungu ini berarti adalah reasonnya ya. Ini bisa membantu siswa untuk lebih memahami gitu ya, sehingga siap untuk melakukan diskusi dan debat ya. Nah, kemudian ini adalah evidence-nya, risetnya Bridge and Jones ya, menemukan bahwa siswa yang belajar ini dia lebih baik daripada siswa yang tidak melakukan belajar secara reflective thinking tadi ya. Oke. Ya. Nah, ini adalah kita lihat ya. Reflective writing can help students become better thinkers. Ini berarti the claim-nya ya. Kemudian kalau reason-nya adalah it can help students see the ideas or mean to be discussed and debate. Ya, oke. Bisa melihat ide-ide mana yang bisa untuk didiskusikan gitu ya. Yang terakhir adalah evidence ya, buktinya ya. Oke. Jadi ada strukturnya. Yang pertama adalah dia klaimnya atau statementnya. Yang kedua reason-nya, alasannya. Yang ketiga adalah evidence-nya ya. Ya, misalnya kita bilang penggunaan masker sangat efektif mencegah penularan COVID-19 gitu ya. Berarti adalah state-nya atau klaimnya ya. Oke. Kemudian kalau reason-nya berarti kita bisa jelaskan penggunaan masker yang berlapis-lapis itu bisa menghambat masuknya virus COVID-19 ke saluran pernapasan sehingga mencegah terjadinya penularan. Berarti adalah explanation-nya ya atau reason-nya. Kemudian dimasukkan situ adalah evidence-nya. Berdasarkan riset Wahyu tahun sekian, maka didapatkan orang yang menggunakan masker lebih terlindungi dari penularan COVID-19 ya. Jadi inilah esensi atau isi dari argumentasi ada 3. Ada yang pertama klaim atau statement, yang kedua reason, yang ketiga evidence-nya ya. Nah, ini kita belajar ya nanti manakala kita perlu argumentasi, baik secara oral, lisan ya, atau secara writing, secara tulisan gitu ya. Nah, ini ya. Ya. Ini diagram ini menunjukkan argumentasi yang direkomendasikan ya. Ini dari main argumen ya, klaimnya ya. Oke. Kemudian ada buktinya evidence ya, evidence. Kemudian nanti ada conclusion-nya ya. Intinya ada 3 sama kayak tadi ya. Berarti klaimnya apa, statementnya tadi apa, reason-nya apa, evidence-nya apa gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Ya, bagaimana dengan mengidentifikasi argumen untuk dari teknik tulisan yang akademisi gitu ya. Manakala kita membaca, kita perlu untuk mengidentifikasi argumen ya, untuk mengetahui benar-benar memahami isi dari poin utamanya apa gitu ya. Di dalam paragraf ya, ini topik kalimat ini the main claim or idea of the paragraph ya, kita lihat sini ya. Topik paragraf itu biasanya dia ada di bagian claim tadi kita bilang ya, bahwa di bagian klaim atau statement itu merupakan topik utamanya gitu ya kan. This is usually the first sentence, but not always ya, ya. Ya, tapi yang kita lihat pertama adalah yang state sama state atau klaimnya tadi ya. Oke, how we can find the main ya, the main point adalah yang pertama kita read the paragraph ya. And then next we can ask what is paragraph about ya, simpulkan secara singkat kira-kira paragraf ini bicara tentang apa yang dibahas oleh paragraf ini, apa yang penulis inginkan agar pembaca memahami tentang paragraf ini ya. Yang ketiga summarize ya, summarize kita melakukan menulis ulang, kita meresume ulang atau meringkas ulang ya. Kemudian yang terakhir find the sentence di dalam paragraf yang paling cocok dengan summarize kita gitu ya. Nah, ini ya. Jadi caranya gitu, membaca paragraf secara utuh dulu ya. Kemudian kita mencoba memikirkan apakah maksud atau isi dari paragraf ini. Kemudian kita mencoba merangkum ya. Kemudian kita cocokkan hasil rangkuman tadi dengan bagian dari isi paragraf tadi. Apakah ada yang cocok apa enggak? Nah, biasanya kalau ada yang cocok itu menunjukkan bahwa ini adalah ya klaimnya dari paragraf ya. Karena kita otomatis kalau merangkumnya benar nanti akan menemukan inti permasalahannya. Maka akan matching dengan topik yang ditawarkan di paragraf tadi ya. Ya. Ya, banyak kalimat dalam paragraf yang menyebutkan alasan-alasan dan bukti untuk mensupport statement mereka gitu ya. Oke, kita lihat the example gitu ya. The story of Disney, The Lion King, draw direct inspiration from Shakespeare, Hamlet, Simba ya. Simba represent the Hamlet ya. Oke, ya ini ya kita lihat sini ya. Oke ya. Kita mencoba merangkum dulu, meresum dulu, mensummarize dulu gitu ya. Ini ceritanya bahwa cerita di Disney terkait Lion King ini ya dibuat ya yang terinspirasi berdasarkan
Shakespeare Hamlet ya. Simba merepresentasikan Hamlet ya. Ya, seorang raja yang sukses ya, yang bersumpah untuk membalas dendam ya. Oke. Kemudian Simba juga merupakan temannya Nala ya. Ini dan sebagainya. Ini contohnya ya. Lion King ternyata adalah disadurkan dari karya Shakespeare ya. Oke. Nah, setelah membaca paragraf di atas, ini akan terlihat jelas bahwa author ini comparing Lion King dan Hamlet. Jelas banget kalau ini ya, oke ya. Baca dulu, makanya dibaca dulu, kemudian kita cari intinya apa ya. Oke, oke. As a result ya, ini cari ya kita cari. Ya, ini kan resumenya ya. Oke, after reading the paragraph ya. Ini kesimpulan kita ini ya, perbandingan antara Lion King dan Hamlet gitu ya, oke ya. Dan kita cari ke atas, gitu ya. Apakah memang benar gitu ya? Ada kata-kata yang menyatakan bahwa Lion King ini merupakan hasil dari Hamlet gitu ya. Ya, oke. Ya, hasil penyaruhan dari Hamlet. Kita lihat ke atas ya, oke. Ya, bagaimana dengan menganalisa argumen ya? Ya, dalam menganalisa satu argumen kita harus mencari dulu ya bukti-bukti yang diberikan kepada kita ya, bukti-bukti disampaikan kepada kita ya, oke ya. Ya. Nah, kita lihat dulu, kita cocokkan apakah dari bukti tadi ada perbedaan antara yang dijelaskan dengan bukti yang disampaikan ya. Kemudian apakah buktinya itu meyakinkan? Ya, meyakinkan ya. Kemudian apakah argumen atau evidence ini eh, perbandingannya bagaimana dengan yang kita baca? Ya, oke. Nah, ini cara kita menganalisa juga seperti ini. Tidak cukup hanya dengan membaca satu sumber, satu naskah ya. Kalau nanti kita diminta melihat argumentasi, menganalisa argumentasi, kita harus membaca beberapa sumber untuk memastikan gitu ya. Kira-kira apakah hasil argumen mereka itu sama atau tidak? Apakah ada perbedaan atau tidak? Kalau ada perbedaan maka kita perlu lihat dulu gitu ya. Ya, manakah yang bisa kita yakini merupakan satu hal yang benar dibandingkan yang lain? Dan kita lihat dulu ya. Ya, jadi manakala kita melihat satu argumentasi, kita juga harus memiliki wawasan yang luas ya, wawasan yang luas terkait dengan tema yang sedang kita terima tersebut gitu ya. Agar tidak dengan mudahnya menyetujui saja gitu ya. Ya. Kemudian apakah hasil pembacaan antar tema, hasil pembacaan antar materi tadi ya, antar sumber tadi, apakah saling menguatkan ataukah ada yang berbenturan ya, berkebalikan ya, kita bisa menyimpulkan ya. Kalau ternyata memang dia berbenturan atau berkebalikan, kita cari lagi sumber-sumber yang lain untuk memastikan sampai kita mantap, sampai kita dapat kesimpulan bahwa ini adalah yang bisa dipercaya gitu ya. Ya, ini contohnya ya. Ya, ya, silakan nanti dibaca yang ini menjadi tugas kelas Hispania, silakan dibaca ya. And then tomorrow you will explain to me ya, do you agree or not with this sentence ya. Oke. Ya, oke, nanti dibaca ya. Oke. Oke, thank you very much for your attention. I will end it ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.